Idza hadartal majlisa, apabila datang oleh kamu ke majelis ilmu, wa kharajta ilal mukhalafati wal ghafalati, dan keluar oleh kamu menuju segala pembangkangan dan kelalaian, fa iyyaka an taqula madza yufidu huduri, maka jauhilah olehmu bahwa kamu mengatakan apa yang bermanfaat oleh hadirnya aku di majelis ilmu. Balihdur, bahkan datang saja. Ayakunu bika maradun arba'ina sanatan, apakah ada denganmu oleh sakit selama 40 tahun? Wa turidu an yazula anka fi sa'atin wahidatin, dan kamu menginginkan bahwa hilang penyakit darimu pada 1 jam, au fi yaumin wahidin, atau pada 1 hari. Apa artinya? Muslim tidak boleh berputus asa dalam hidup. Kita datang ke majlis taklim tapi masih kita bengal. Kita datang ke majelis ilmu masih kita melakukan pembangkangan nama Allah. Jangan kita berkata, apa gunanya ngaji, toh saya ini masih lalai juga. Jangan. Tapi ngaji aja terus. Ngaji terus. Sebab ketika kita sakit 40 tahun, lalu kemudian berobat ke dokter sekali, lalu kemudian pengen langsung sembuh, ngimpi, tapi harus datang lagi. Begitulah kita 40 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, umur kita sia-siain. Kurang demen dengan majelis ilmu, demennya ke tempat nongkrong-nongkrong. Maka dengan kita ngaji enggak langsung bersih kalbu kita, enggak langsung sembuh, enggak langsung dapetin kenikmatan daripada duduk di majelis ilmu. Enggak. Dengan kita enggak langsung nikmat, jangan berhenti, ngaji aja. Sebab terlalu lama penyakit itu kita piara, lalu pengen sembuh segera. Terlalu lama kita di dalam kelalaian dari Allah, lalu pengen langsung dapetin buah daripada majlis kemanisan taat. Itu namanya ngimpi. Datang aja, jangan tinggalin majelis ilmu. Meski kita masih doyan maksiat, terus saja kita ngaji. Walaupun kita bermaksiat masih, jangan putus asa. Suatu saat wahbah ilahiyah, nafahat robbaniyah datang kepada kita di majlis ilmu, bakal merombak pola hidup kita 180 derajat. Orang bakal berkata, ini orang dulunya bengal ampun banget dah, sekarang masya Allah udah serebetan banget. Begitu. Itu begitu. Famisaluhu. Famisaluka apa misaluhu? Misaluhu, baik. Misaluhu, ada dua masalah saya ini. Ada famisalu, famisaluhu ini. Famisalu, maka adapun perumpamaan orang tadi, kazablin, seperti sampah tai kebo, rumia, yang dibuang oleh sampah tuh, fi maudhi'in, pada satu tempat, arba'ina sanatan, akan 40 tahun. Afaturidu an yazula fi sa'atin wahidatin au fi yaumin wahidin? Apakah menginginkan oleh kamu akan bahwa hilang oleh sampah itu pada 1 jam atau pada 1 hari? Hati kita banyak kotor, emang pengen langsung bersih sehari? Ya tidak. Maka teruslah kita ngaji. Kalau bahasa lain kita minjem bahasa hikam, jangan tinggalkan ngaji meskipun kita belum mendapatkan kenikmatan daripada ngaji itu. Sebab ngaji kita dengan tidak dapat apa-apa dari majelis ilmu masih lebih bagus daripada kita diam di rumah tidak ngaji. Mudah-mudahan
Allah Maha Kuasa merombak yang tadinya ngaji tidak dapat apa-apa, ditingkatkan oleh Allah menjadi ngaji, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Itu enggak sulit di mata Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'alal ma'asiya, maka siapa orang yang memperbuat oleh orang akan maksiat, wa taqallaba fil harami, dan bolak-balik oleh dia pada keharaman, lawin ghamasa fi sab'ati abkhurin, andai menyelam oleh dia pada 7 lautan, lam yathur, maka tidak bersih, hatta yafqida ma'allahi aqdat bati, hatta yaqida, sehingga berjanji dia bersama Allah, mengikat ia bersama Allah, aqdat taubati, dengan ikatan taubat. Maka kita yang sudah kotor dimandiin enggak langsung bersih, kecuali kita betul-betul serius di dalam bertaubat. Kalau udah serius, nanti Allah isi hati kita dengan cahaya-cahaya ilmu. Lidzahiri janabatun tamna'uka min dukhuli baitihi wa tilawati kitabih. Lidzahiri, bagi lahiriah, yakni badan, itu ada junub yang menghalangi oleh junub akan kau dari masuk rumahnya Allah, wa tilawati kitabihi, dan membaca-baca kitabnya Allah, yakni Quran. Kalaulah kita junub badan kita, berhadas besar maka tak boleh kita diam di masjid. Kenapa? Karena kita kata Nabi dalam hadisnya, la uhillul masjida lihaidin wala lijunubin. Tidak diperkenankan, aku tak izinkan, mananya haram orang haid diam di masjid. Begitu juga orang baca Quran. Dalam hadis Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Quran. Orang yang junub, orang yang haid tak boleh baca Quran barang seayat pun. Itu lahiriah. Walil batini, dan bagi batin jiwa, janabatun, itu juga ada junub, tamna'uka min dukhuli hadratih, yang menghalang-halangi oleh junub akan kamu dari masuk ke hadirat Allah, wa fahmi kalamihi, dan memahami kalamnya Allah. Wahiyal ghaflatu, junub itu namanya ghaflah, kelalaian. Kenapa lidah kita enggak mau baca Quran? Bukan enggak mau, hati mau rindu, pengen baca Quran. Bukan enggak kepengen, hati kepengen baca Quran. Kenapa sampai sekarang belum keburu ngebet Al-Quran? Jujur, karena Allah haramin Anda junub. Kalau orang junub tidak boleh baca Quran. Jiwa Anda junub. Orang junub itu kudu mandi dengan air taubat. Kalau udah mandi dengan air taubat, bakal mau ngebet Al-Quran. Kalau sudah mandi dengan air taubat, bakal mau masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mandi, belum bertaubat, maka sulit untuk kita pengen ngebet Al-Quran, untuk pengen zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar aspek lahiriah saja yang membuat orang tidak mau ngebet Al-Quran. Aspek batiniah, yaitu jiwa yang junub, itu pun juga diharamkan oleh Allah untuk mau membaca Al-Quran. Maka bersyukur walaupun kita seain sehari, itulah Quran kita kudu kebet. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita orang supaya tidak junub. Faidah tolabtan nafsa. Mana itu? Faidah tolabatin nafsu sahawati faljamha bilijami syar'i.
Fa idza talabatin nafsu syahawati, maka apabila menuntut oleh nafsu akan syahwat-syahwatnya, fal jamha, maka kekang olehmu akan nafsumu, bilijami syar'i, dengan tali kekang agama. Famisaluha kadabati, maka adapun perumpamaan nafsumu yaitu seperti binatang kuda. Idza malat lizar'i ghairika, apabila cenderung oleh binatang kuda kepada tanaman orang lain. Faghaddi al-absara an mailiha ilal mustahsanat, maka pejamkan olehmu akan mata dari cenderungnya mata kepada segala keindahan-keindahan. Wal quluba, dan akan hati, an mailiha, dari cenderungnya hati, ila syahawati, kepada syahwat-syahwat. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, perlakukan nafsu kita dengan benar, kasih tali kekang. Kalau bisa diri kita, jiwa kita kayak baju wajah, manakala kotor kita cuci, manakala kotor kita cuci, jangan bosan kita mencuci manakala kotor baju kita. Begitu juga nafsu kita, manakala kita berlumuran ke pembangkangan, kita cuci dengan air taubat. Jangan bosan daripada bertaubat selama kita belum bosan daripada maksiat. Terus aja, cuci aja. Begitulah kita mestinya memperlakukan nafsu. Atau kayak kuda yang dikasih tali kekang, manakala belok tarik dengan talinya, manakala belok tarik dengan talinya. Nafsu kita begitu, manakala malas tarik dengan agama, tarik dengan agama. Apakah kau kuat ngadepin mungkar nakir yang palunya kalau digebukin kepada orang enggak sholat, diangkat orang sedunia enggak kuat? Kalau kita kuat, monggo, enggak ibadah. Terus kita lawan diri kita. Gitu. Namanya orang-orang barat itu self-talking. Jadi bahasa diri. Jadi kita terus saja, kita ngomong aja sama diri. Wal yakun qalbuka ma'muran 'ala dawam. Hendaklah ada oleh kalbumu, yaitu penuh isinya, makmur, atas senantiasa. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala ikhtara li khadrati man yasluhu laha. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memilih oleh Allah bagi keharibaannya akan orang yang layak oleh orang bagi hadrat Allah. Wa man la yasluhu laha, adapun orang yang tidak layak oleh orang bagi hadrat Allah, ramahu lil kainat, maka melemparkan oleh Allah akan orang, lil kainati, bagi alam raya. Terjebak amal dunia, tidak memahami pentingnya akhirat. Famisaluhum, maka adapun perumpamaan mereka, kal abidi, yaitu seperti budak, yu'raduna 'alal malik, yang yu'riduna, yang berpaling oleh budak atas raja. Faman akhadahu, yu'raduna, ya betul, yu'raduna 'alal malik, yang ditawarkan itu budak atas raja. Faman akhadahul maliku azza, maka siapa yang mengambil akan budak itu oleh raja, azza, maka mulia itu budak. Wa man la yasluhu baqiya lirra'iyati, barang siapa tidak layak, maka tinggallah oleh budak itu bagi rakyat saja. Jadi kalau kemudian kita layak untuk dekat dengan Allah, maka mulia kita. Tapi kalau kita kemudian tidak layak untuk dekat dengan Allah, maka pangkat kita masih makhluk, belum pangkat hamba Allah. Karena itu di dalam hikamnya Imam Ibnu Athaillah menyatakan, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Hendaklah anda merealisasikan kehambaan anda. Anda harus ngaku hamba, benar-benar jadi hamba, jangan jadi makhluk. Kalau makhluk mah masih membangkang, kalau hamba mah udah nurut kepada yang dipertuankannya. Ma ataita limautini hikmatin au maksiatin illa wa fi unuqika silsilatun nuraniyatun au dzulmaniyatun.
ma'ataita, tidaklah datang oleh kamu limautini hikmatin, bagi tempat ilmu, au maksiatin, atau tempat kemaksiatan, illa, melainkan wa fi unuqika, ada pada lehermu, silsilatun nuraniyatun, yaitu rantai cahaya, au dzulmaniyatun, atau rantai kegelapan. Kemana kita datang? Kita datang ke majlis ilmu, berarti kita sedang menghubungkan dengan stop kontak kita dengan PLTU Muara Karang, sehingga kita bercahaya. Begitu juga kita masuk pada kemaksiatan, berarti kita menyambungkan dengan kegelapan. Fa in kunta la tashhaduha anta fa ghairuka yashhaduha, maka jikalau ada oleh kamu la tashhaduha, yaitu tidak melihat oleh kamu akan rantai itu, fa ghairuka yashhaduha, maka adapun selainmu, yakni wali-waliullah, yashhaduha, yaitu melihat oleh waliullah akan rantai itu. Waliullah tahu kalau kita banyak maksiat. Ada orang timbang kita salaman doang sama wali, kata wali, badanmu bau kambing, kau istighfar, kau istighfar. Timbang salaman doang sama wali, iya wali Allah, doain kami. Baru salaman, itu kata wali, badanmu bau kambing, kau harus mandi, kau harus mandi, mandi yang banyak. Bahasanya mandi, mananya kau harus beristighfar yang banyak. Itu begitu, tahu waliullah. Walaupun kita enggak tahu bau dosa, tapi waliullah mencium tentang dosa itu. Begitu juga kita menyambungkan dengan tempat yang baik. Waliullah tahu. Kalau kita orang tukang sholawat umpamanya, ketemu sama waliullah, waliullah nyuruhnya, ente baca sholawat dulu, jangan tak baca sholawat, baca dulu ya seputaran tasbih. Begitulah wali-waliullah. Kalau orang itu, jadi andai kita tak tahu, tapi ada orang yang tahu, kata Ibnu Athaillah. Ala taro anna syamsa yasaduhan nasu ajmaun ila man kana a'ma. Apakah tidak melihat oleh kamu akan bahwa matahari itu menyaksikan akan matahari oleh manusia semuanya, ila man kana a'ma, kecuali orang yang ada orang itu buta. Kalau orang buta enggak kelihatan, maka bila kita jiwa kita buta, kita enggak kelihatan dosa kita, tapi wali-waliullah tahu betapa numpuk dan menggunungnya kita punya dosa dan salah. Kata Imam Ibnu Athaillah, ma faidatul ilmi illal amalu bih. Tidaklah adapun manfaatnya ilmu, melainkan yaitu dengan mengamalkan dengan ilmu. Ilmu yang kita pelajari, buahnya mengamalkan. Ilmu itu ada rasanya. Rasanya ilmu itu takut. Ada rasanya. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-ilmu ma qaranahul khasyah. Ilmu itu baru disebut ilmu kalau sudah ketemu rasa. Rasanya ilmu itu khasyatullah. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu begitu. Yang ada khasyah, itulah baru daripada rasa ilmu. Apa dari rasa ini manfaatnya? Al-amal, mengamalkan ilmu. Buah doang nanam pohon yang gak ada buahnya, sayang, capek-capek. Maka kita harus ada buah. Kita orang ngaji harus beda dengan yang belum ngaji. Kita yang ngaji harus lebih tenang daripada yang belum ngaji. Ini namanya buah ilmu. Misaluhu, adapun perumpamaannya, kamalikin kataba ila nabihi bisagarin kitaban, yaitu seperti raja yang mengirim surat oleh raja ila naibihi, kepada wakilnya raja, bisagorin, di batas wilayah jaga musuh, di gunung,
kitaban akan surat. Fama faidatul kitab, maka yaitu apa adapun manfaat kitab, antaqra'ahu faqat, yaitu bahwa membaca oleh kamu akan surat itu saja. Innama faidatuhul amalu bih, sesungguhnya manfaatnya surat itu yaitu mengamalkan dengan surat itu. Al amalu bima fihi ya. Hah? Oh bihi. Nah, kitab yang satunya al amalu bima fihi. Iya. Jadi ada raja ngirim surat. Apakah surat itu sekedar dibaca doang? Tidak. Surat itu adanya pada titah yang ada dalam surat. Mengamalkannya itu penting. Jangan sampailah kita sholat dari dulu sampai sekarang tak punya makna karena kita tak mengerti dari apa yang kita baca dari sholat kita. Kita orang udah ngaji, harus pelan-pelan mempelajari bacaan-bacaan sholat itu, saudara. Ada cerita menarik. Ada kiai demen burung. Ada yang demennya murai, ada yang demennya burung dara. Ini kiai demennya burung beo. Biara beo, karena didemenin tuh beo oleh kiai, karena beo ini bisa baca la ilaha illallah dengan fasih. Setiap ada orang datang, la ilaha illallah. Tiap orang datang, la ilaha illallah. Sehari itu kiai tamunya banyak, ratusan kali baca la ilaha illallah tuh beo. Bisa kalah yang di masjid ini sama beo itu. Baca la ilaha banyak banget. Cuman pas santri yang baru masuk itu giliran untuk ngerawat beo, dia nggak bisa terbang tuh beo. Akhirnya terbang dikejar-kejar oleh semua santri. Masuk gang tuh beo. Pas ketemu jalan raya kena truk, nabrak truk tuh beo. Lah jatuh dia. Pas jatuh kena motor, kelindes. Beo tuh terakhirnya mati. Maka si kiai itu waktu nyamperin itu nangis setengah mati. Nangis banget kiai. Lihat burung beoknya mati itu. Ada sampai orang-orang kampung itu tetangganya datang sama kiai. Ada juga yang ngusap, kiai sabar, udahlah timbang beok doang, tapi masih nangis kiai. Ada yang bilang juga beoknya bisa la ilallah, ya Allah, di pasar pramuka bisa baca Fatihah juga ada. Gitu beok, timbang la ilaha illallah, tapi kiai masih nangis. Akhirnya kiai setelah sekian lama terseduh-seduh dia diam. Kata kiai, yang saya tangisi bukan beo. Lalu apa kalau bukan beo? Yang saya tangisi sampean. Sampean bisa bacaan solat. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati subhana rabbiyal a'la subhanadzim at-tahiyatul mubarakatuh. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq bisa. Tapi itu beo enggak bisa artinya la ilallah itu apa. Ketika ditanya apa arti la ilallah? La ilaha illallah. Beo apa artinya la ilallah? La ilallah. Gara-gara dia bisa ngomong doang, enggak tahu artinya, waktu matinya kagak bisa nyebut la ilaha illallah. Waktu mati mati. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang sholat kita ndak ngerti ini wajah tuh apa artinya. Pelajari, takut kayak beo. Begitu. Kita surat nggak usah banyak-banyak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul bin nasi dulu dah. Qul a'udzu bin nasi ini sampai tahu artinya. Rakaat pertama qul a'udzu bin nasi. Kedua qul a'udzu bin nasi. Dohor, asar, maghrib, subuh itu dulu. Udah hafal nih, naik qul a'udzu falaq. Jadi qul falaq sama nas. Naik kulhu, biar kita tahu yang kita baca dari sholat tuh. Jangan dari dulu at-tahiyatul ndak ngerti. Minta kaya, padahal bacaan kaya tuh udah dikasih sama Rasulullah. Itu di dalam paling manjurnya doa ke dalam sholat ketika duduk antara dua sujud.
itu paling manjur. Manjur bang. Sujud bagusnya tasbih. Nggak usah minta, duduk. 8 diajari nama Nabi minta. Wajburni. Apa sih wajburni? Wajburni ini. Wajburni itu maknanya aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wajburni, ya Allah saya minta kaya dengan kekayaan yang saya tidak ngalamin takut susah lagi. Karena nggak ngerti bacaan solat ini. Kita dalam solat Rabbi fil wafani Allahu Akbar. Ada nggak yang solatnya kayak begitu tuh? Karena nggak ngerti. Akhirnya buah dari solat tak ada. Kata Ibnu Athaillah, ma faidatul ilm illal amalu bih. Tidak ada faedahnya ilmu melainkan diamalin. Bukankah ada orang ngirim surat? Itu maknanya untuk diamali. Misalu man yastaghilu bil ilmi. Adapun perumpamaan orang yang menyibukkan diri oleh orang dengan ilmu. Walaisa lahu basiratun, dan tidak ada baginya yaitu mata hati. Kama salimiati alfi a'ma, yaitu seperti perumpamaan 100.000 orang buta. Salaku tariqon, yang menapaki oleh orang buta tariqon akan jalanan, mutahayyirina fiha, padahal bingung pada jalanan itu. Ada orang buta 100.000 jalan, dia bingung mau kemana. Falau kana fihim wahidun bi ainin wahidatin, jikalau ada pada 100.000 orang buta itu ada satu orang dengan mata yang satu, latabi'ahun nasu ajmaun, niscaya mengikut akan dia oleh manusia semuanya. Wataraku mi'ata alfi a'ma, dan meninggalkan oleh mereka akan 100.000 orang buta. Andai ada orang 100.000 orang buta, itu bakal bingung. Ada satu orang yang punya mata, pasti bakal ngikut yang melek, nggak mengikut yang buta. Oleh karena itu ilmu juga begitu. Kalau kita ngaji nih lalu basirah kita enggak hidup, maka ngaji gerayak geroyok doang, tidak ada nilai manfaat. Rugi. Carilah kita majelis yang tidak gerayak geroyok doang, tapi ada nilai manfaat dari buah hadirnya kita dalam sebuah majelis ilmu. Bukankah ma faidatul ilm illal amalu bih, wa misalul ilmi ma'atarkil amal kasum'ati. Adapun perumpamaan ilmu disertai meninggalkan beramal, mengamalkan ilmu, kasum'ati, yaitu seperti lilin, tudi'ulin nas, yang menyinari oleh lilin bagi manusia, tapi bi ikhraqi nafsiha, dengan membakar dirinya lilin. Ilmun fihil ghaflatu anillah al-jahlu khairun minhu. Adapun ilmu yang di dalam ilmu itu ada kelalaian dari Allah, yaitu adapun bodohnya, yaitu lebih baik daripada tahunya. Mempelajari ilmu Mobile Legend gak ada gunanya, enggak tahunya lebih bagus daripada tahunya. Ilmu yang ada kedekatan dengan Allah, tahunya itu lebih penting daripada tidak tahunya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, faman asmarat jawarihuhu faqad amtara qalbuhu bidzikri. Maka barang siapa berbuah oleh anggota tubuhnya, maka sungguh menghujani qalbuhu oleh hatinya, lisanahu akan lidahnya, bidzikri dengan zikir, wa ainaihi bil ghaddi, dan menghujani akan dua matanya dengan merendahkan pandangan mata, wa udunaihi, dan akan kedua telinganya, bil istimai, dengan mendengarkan, ilal ilmi, kepada ilmu, wa yadaihi, dan akan dua tangannya, wa rijlaihi, dan dua kakinya, bisai, dengan berjalan, ilal khairati, kepada segala kebaikan-kebaikan.
Bila kemudian kita ilmu itu ada buah, maka dari ngaji akan berubah menjadi baik. Dari ngaji akan menjadi baik. Tapi ilmu itu saudara kayak air hujan. Ilmu itu kita harus pahami dengan benar. Bisa ular itu, ular ada bisanya. Dari mana itu bisa ular? Biar kita faham. Itu bisa ular ketika hujan itu turun, ular mangap. Air hujan masuk ke ular, keluar jadi bisa. Itu bisa ular tuh dari air hujan. Begitu juga mutiara. Dari mana tuh mutiara? Dari air hujan. Ketika kerang itu ada hujan, dia mangap. Maka dapat air hujan, keluar mutiara. Dari sumber yang sama, hasilnya beda, tergantung tempatnya. Maka layakkan kolbu kita itu untuk mendapatkan ilmu, sehingga berbuah kebaikan dari ngajinya. Bukan kita untuk mencela orang dengan ngaji, tapi untuk membenahi diri. Kalaupun kita tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari jagat raya, paling tidak kita bisa menjadi kaya lilin yang bisa menyinari sekitar rumah kita. Ini pentingnya kita ngaji supaya ada buahnya. Man aksara min mujalasati ahli hadzal zaman faqad ta'arrada li maksiatillahi ta'ala. Siapa orang yang memperbanyak oleh orang daripada bergaul dengan penduduk warga ini zaman, maka sungguh mendatangkan diri oleh dia bagi mendurhakai Allah Ta'ala. Kalau mau jujur, siapa yang banyak kongko-kongko dengan orang yang pada zaman ini, maka dia bakal bisa menghasilkan kemaksiatan-kemaksiatan saja, bisa luhu. Adapun perumpamaannya, kaman ja'alal khutbah aliyabisa finnar, seperti orang yang menjadikan oleh orang al-hatobal yabisa, akan kayu bakar yang kering, finari di api. Wa yuridu alla Allah tattaqida, dan menghendaki oleh dia akan bahwa dia tidak bisa menyala. Faqad arada muhalan, maka sungguh menghendaki oleh dia akan kemustahilan. Siapa orang yang kemudian membawa kayu bakar lalu diaro di api, kayu bakar ditaruh di api lalu pengen gak kebakar, mustahil. Itu perkumpulan orang zaman sekarang ini. Kongko-kongkonya orang zaman sekarang ini namanya api. Kita orang namanya kayu bakar. Kalau kita maranin bergaul dengan sembarang orang pada zaman ini, maka kita sebagai kayu bakar, pengen gak kebakar? Kagak mungkin, mesti kebakar. Enggak bisa. Ini kambing, ada 39, ada antraknya, ada virusnya, ada penyakitnya. Kita bersih, ngumpul di situ. Enggak, kalau gua mengumpul doang, enggak, rusak. Enggak sedikit teman-teman majelis kita bergaul dengan yang rusak. Enggak, cuman gua enggak enak doang nemenin dia, rusak juga. Karena man aksara min mujalasati ali hadzal zaman faqad ta'arrada li maksiatillah. Siapa orang bergaul dengan orang jadi rusak gara-gara bergaul. Ada kata teman kita, gue masih baik hubungannya guru dengan dia, jadi rusak orang kayak begitu. Rusak. Itu begitu. Kenapa? Karena kita kayu kering yang cahayanya dikit bergaul dengan api, wis kebakar. Enggak bisa, mesti kebakar, rusak. Li'annahu qad waroda, karena bahwasanya yaitu sungguh datang dalam satu riwayat, khussa bil bala iman arafan nas,
Khussa bil bala'i man aro man arafan nasa, begitu ya. Ini ada huhunya ini ya, bentar beda redaksi ya. Khussa bil bala'i man arafahun nas, gitu. Ditentukan dengan musibah, dengan ujian oleh orang yang mengenal akan orang oleh manusia. Wa asa fihim man lam ya'rifhum, dan hidup orang di tengah-tengah manusia, dan hidup di tengah manusia oleh orang yang tidak mengenal oleh orang akan manusia. Jadi ujian itu akan menimpa orang yang bergaul dengan orang. Adapun orang yang enggak kenal enggak bakalan kena ujian. Begitu. Enggak bakalan enggak. Orang yang bakal diuji itu sama orang yang dikenal oleh orang. Kalau yang enggak kenal mau enggak. Farubbama lasta ghairu muttaqin wa kunta muttaqiyan fajarraka ilal ghibati wa qahrika fi nafsika, begitu. Farubbama, maka terkadang jalasta, duduk bersama oleh kamu, ghairu muttaqin, dengan orang yang tidak takwa, wa kunta muttaqiyan, dan adalah engkau tadinya yaitu orang yang bertakwa, fajarraka, maka menarik itu si ghair muttaqi ka akan kau ilal ghibati, kepada ghibah, wa qaharaka fi nafsika, dan mengalahkan dia akan kau pada nafsumu. Berapa banyak kita orang benar bergaul dengan orang enggak benar, kita jadi enggak benar. Maka kita harus pandai membatasi pergaulan. Jangan sampai salah kita bergaul, salah tempat, salah duduk, bahaya. Bahaya. Ma kharrabal quluba illa qillatul khaufi. Segini dulu dah. Kasihan udah jam 12.